Selamat sore rekan-rekan semua. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi dari IPA komunal ini, instalasi pengolah air limbah. Nah, di sini karena populasi meningkat terus, sehingga jarak antara sumur sama resapan per rumah itu semakin lama semakin dekat. Maka diperlukan solusi bagaimana agar bakteri koli itu tidak masuk ke dalam sumur warga. Maka di warga Ndrono sini kita mengadakan membangun IPAL ini supaya menjadi pengolahan air limbah yang komprehensif, yang sistemik dan berguna secara ramah lingkungan. Baik, kita akan mulai dari influen air limbah itu dari tempat pembuangan warga. Jadi pertama di sini adalah air kumpulan dari saluran primer, di mana saluran sekunder itu mengumpulkan kotoran warga masuk ke dalam sini. Nah, isinya tentu saja adalah organic matter, yaitu bekas mandi kita, bekas buangan air kotoran kita. Menjadi di sini zat organik yang siap untuk diolah. Kita menuju ke bak pertama dan bak kedua. Di mana bak pertama dan bak kedua ini kita sebetulnya sedang memelihara berbagai macam bakteri anaerob. Nah, fungsi dari bakteri anaerob ini adalah melakukan biodegradation ya, dari organic matter, sehingga organic matter itu menjadi terurai terhadap unsur-unsurnya. Nah, salah satu bakteri anaerob ini adalah bakteri metan, yaitu yang menghasilkan gas metana atau sering disebut dengan gas biogas. Nah, ini dikumpulkan, dimasukkan dalam dua saluran ini, lalu masuk ke dalam saluran biogas, sehingga biogas ini kita bisa pakai untuk masak karena dia menghasilkan energi panas ya bila kita bakar dalam kompor gas kita. Nah, selanjutnya bakteri dari tabung kolam kedua, kolam ketiga, keempat ini bakterinya menjadi gemuk. Berbagai macam bakteri anaerob ada di sini. Nah, sehingga dia menjadi gemuk, dan sifat bakteri itu semakin gemuk, lalu di sini sudah habis zat organiknya, maka dia di sini akan melakukan kanibalisme. Jadi makan satu bakteri ke bakteri lainnya sampai kolam-kolam itu habis ya. Nah, bakterinya juga akan semakin habis karena semakin makan satu dengan lainnya. Nah, keistimewaan anaerobik ini adalah air limbah itu banyak menjadi air daripada solid ya, daripada padatan, sehingga apa? Mudah sekali untuk dibuang. Lalu berikutnya, bak berikutnya ini adalah di sini terjadi peperangan yang hebat antara anaerob, bakteri anaerob satu dengan lainnya sampai habis, tapi ya tentu saja masih ada sisanya. Di mana air di sini yang menuju ke effluent ini, di sini nanti saya jelaskan tentang isi dari effluent ini. Itu bakteri sudah mulai lemah dan kita harus singkirkan bakteri itu menggunakan bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob itu kita ciptakan dengan menggunakan aerasi di sini. Aerasi yang kita gunakan di sini itu menggunakan mikro air bubble. Jadi mikro air bubble itu ditimbulkan, diputar oleh PLTS ya, jadi pusat listrik tenaga surya. Nah, ini pusat listrik tenaga surya itu ada di sebelah kiri saya. Kita tempatkan di atas para ini ya. Sementara siang begini dia akan mengisi listrik
listriknya masuk ke pusat listrik tenaga surya ini, dimasukkan dalam aki. Nah, setelah masuk dalam aki, nah di waktu malam, aki itu akan berfungsi untuk memutar aerasi, mikro air bubble aerasi. Nah, itu lalu dimasukkan ke dalam effluent ini, effluent pembuangan akhir ini. Nah, di effluent ini nanti akan terjadi dua proses, di mana buangan dari air yang ada di limbah ini itu dipecahkan kecil-kecil ya. Jadi jatuhnya itu seperti air mancur yang terpancar, tapi tidak besar ya, kecil-kecil itu diharapkan dia akan bercampur dengan udara, sehingga oksigen demand-nya, larutan oksigen di dalam air itu mencukupi. Di samping itu kita tambah lagi dengan mikro air bubble ini. Baik, nah di sini prosesnya dari dalam air itu keluar air udara mikro bubble. Udara mikro bubble itu akan berfungsi untuk yang pertama menambah oksigen demand ya, sehingga BOD, biological oxygen demand, maupun COD, chemical oxygen demand, itu menjadi meningkat, sehingga air itu sudah layak untuk dibuang ke lingkungan, sehingga ini environmental friendly. Nah, di dalam ini dari bawah ada mikro air bubble, dari atas ada mikro water bubble, sehingga diharapkan dengan percampuran itu nanti menjadikan air limbah itu sudah mencukupi oksigennya, sehingga sudah meramah dengan lingkungan. Nah, mari saya tunjukkan di sini. Setelah dari proses itu ada pemasukan udara, maka udara sisa tadi akan dikeluarkan melalui cerobong di sana. Nah, ini adalah penyaring dari mikro air bubble, dari gelembung-gelembung udara mikro, itu menjadi lebih bersih, sehingga tidak ada terkontaminasi dengan debu, kotoran yang berterbangan di udara. Nah, sekarang itu masuk ke dalam pipa ini, masuk ke dalam effluent dari air pengolahan air limbah pipa kita ini. Baik, kita jelaskan di sini. Itu ada satu saluran di sini untuk memproteksi agar udara listrik dari PLN itu tidak masuk ke sini gitu ya, sehingga hanya one way electric current saja, yaitu dari sinar matahari. Nah, saya jelaskan di sini cara kerja baterai PLTS ini bekerja ya. Jadi dari PLTS ini menunjukkan ada angka, dan karena kita ada di siang hari, maka ini listriknya masuk untuk menyetrum aki di situ. Di samping tenaganya untuk memutar aerasi. Nah, nanti jika sudah malam dia tidak memproduksi listrik lagi, maka kita akan secara otomatis nanti aliran listrik dari PLN itu akan nyala, sehingga nanti yang menghidupkan aerasi itu kalau akinya sudah habis ya, PLTS-nya sudah habis, maka PLN nanti yang akan menghandle. Nah, PLTS ini akan habis kira-kira sekitar jam 6 sampai jam 2 malam. Setelah itu PLN mensuplai sampai pagi hari, karena pagi hari sudah ada sinar, maka dia akan kembali menghasilkan listrik untuk kembali menjalankan aerobubble. Nah, ini dirancang secara otomatis, sehingga secara otomatis dari PLN ganti ke PLTS itu saat pagi hari, PLTS ke PLN itu saat tengah malam, demikian seterusnya, sehingga operasi ini adalah operasi yang ramah lingkungan. Kita menggunakan energi baru terbarukan, yaitu energi matahari, plus kita hibridkan dengan energi PLN, sehingga ini sangat bermanfaat, dan kita tahu bahwa teknologi ini bisa diterapkan dalam pengolahan air limbah. Baik, di sini akan saya jelaskan apa yang ada di dalam
effluent itu. Baik, di sini akan saya jelaskan. Di bawah ini itu ada micro water bubble yang jatuh ke bawah. Nah, ini akan menambah luasan singgungan antara udara dengan water. Nah, singgungan dengan udara dengan water ini nanti akan menambah kecepatan oksigen dissolve di air effluent ini. Nah, ini dahulu itu warnanya kuning dan tidak bening seperti saat ini. Nah, lalu fungsi dari aerator ini kita pakai air micro air bubble. Jadi di sini itu ada lempengan seperti ini. Mungkin bisa mendekat ya. Nah, lempengan ini itu fungsinya memproduksi micro air bubble. Jadi bubble udara yang akan menambah oksigen demand di effluent ini ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini akan diletakkan di sini dan akan menghasilkan micro air bubble. Dia akan tenggelam di sana dan memberikan micro air bubble ke atas. Apa fungsinya? Yang pertama itu dia akan menghilangkan dari TDS, total dissolved solid, sehingga airnya akan menjadi berjernih. Lalu yang kedua, dia menambah COD maupun BOD, sehingga air ini siap untuk dibuang ke lingkungan. Di sebelah belakang saya itu ada kali Pelang. Nah, di situ nanti air ini sudah ramah lingkungan. Lalu ketiga, di samping BOD COD, air yang sudah dikenai oleh micro air bubble itu TDS-nya, total dissolved solid-nya di dalam air itu akan diangkat sehingga menjadi satu, terbentuklah skum atau busa. Nah, busa ini semakin lama semakin berat sehingga dia akan jatuh ke bawah menjadi endapan di bawah. Nah, suatu saat nanti endapan itu akan meningkat terus sehingga endapan itu bisa kita ambil. Namun demikian endapan itu sudah tidak banyak lagi. Sebab apa? Di dalam proses anaerob di kolam-kolam sebelumnya itu sudah dirubah menjadi cairan semua. Sehingga ya di sini itu hanya kotoran-kotoran yang betul-betul tidak bisa diurai menjadi air. Nah, di sini terjadi pengolahan anaerob diganti dengan pengolahan aerob. Sehingga dengan menambah oksigen, maka bakteri-bakteri aerob itu bertumbuh subur di sini dan dia sangat ramah lingkungan sesuai apa yang dibutuhkan oleh manusia ya, sehingga lingkungannya menjadi aman, lingkungannya menjadi bersih, tidak berbau, airnya pun juga menjadi air yang relatif bersih daripada dibanding tidak dengan menggunakan micro air bubble maupun micro water bubble.
Demikianlah pengolahan air limbah berdasarkan micro water bubble dan micro air bubble yang ada di IPA Komunal KPP Wahana Sejahtera, Dusun Ngebel Gede, Kampung Drono, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih, salam sehat.